Ya, pemirsa, revisi Undang-Undang KPK yang disetujui sidang paripurna DPR RI menjadi topik hangat dalam sepekan ini. DPR RI menyebut revisi Undang-Undang KPK bukan untuk melemahkan, tetapi justru akan memperkuat lembaga anti rasuah itu. Ya, sebaliknya KPK menilai revisi Undang-Undang KPK dipastikan melemahkan dan mengakibatkan KPK berada di ujung tanduk. Hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Rapat paripurna DPR RI Jumat pekan lalu secara aklamasi menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Revisi dipastikan akan rampung dibahas oleh anggota Dewan periode ini, artinya DPR RI hanya mempunyai waktu 1 bulan sebelum berakhirnya masa tugas mereka. Seluruh fraksi di DPR RI memastikan revisi Undang-Undang KPK bukan untuk melemahkan, tetapi guna menguatkannya. Suara miring yang menyebut revisi akan melemahkan kerja KPK muncul lantaran tidak ada lembaga lain yang mengawasi KPK. DPR RI juga membantah terkesan terburu-buru menyetujui usulan revisi Undang-Undang KPK, sebab usulan revisi Undang-Undang KPK sudah muncul sejak 9 tahun lalu. Rapat paripurna Dewan pada ya, saya kira kan seperti ini. Kalau persepsi teman-teman masyarakat sipil, para pencinta KPK kan akan mengatakan yang jadi latar belakangnya kan untuk melemahkan KPK, kan pasti seperti itu ya. Tapi ya kami tidak melihatnya seperti itu ya. Tentu ada concern kami yang di DPR paling tidak bahwa KPK ini begitu gencar misalnya melakukan aspek-aspek penindakan, tapi kok indeks persepsi korupsi kita dan korupsinya itu sendiri gitu kok tidak berkurang ya. Nah, berarti apakah kemudian pilihan politik hukumnya itu terus menggenjot aspek penindakannya, atau seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi perlu juga paradigma perubahan dalam pemberantasan korupsi. Yang terakhir kan ya mungkin karena semacam PR ya untuk merampungkan pekerjaan yang tertunda kan. Sama, bukan hanya revisi Undang-Undang KPK, saya kira ada KUHP, ada pertanahan, ada beberapa undang-undang lain yang diburu-buru gitu. Nah, nanti kita tidak tahu hasilnya, apakah ada saya kira undang-undang yang bisa rampung pada September ini, ada juga mungkin yang tidak keburu dan bisa dibawa ke periode berikutnya dengan anggota yang revisi Undang-Undang KPK gitu. Oh, itu salah satu. Oke. Ya, kalian harus paham bahwa revisi ini sebagian besar diambil atas jawaban atas pertanyaan Komisi 3 pada saat RDP dulu. Jadi kalau hari ini seolah-olah ini melemahkan, itu jawaban mereka sendiri kok dalam rangka memperkuat. Ini sesuatu yang aneh. Kalian sudah berbocoran tentang itu kan? Bang. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi justru meyakini revisi Undang-Undang KPK nyata-nyata akan melemahkan kerja KPK dan membuat KPK berada di ujung tanduk. KPK meminta Presiden Joko Widodo konsisten tidak melemahkan KPK dengan cara menolak revisi Undang-Undang KPK. Untuk kami komunikasikan kepada publik melalui teman-teman semuanya. KPK sudah pernah menyampaikan bahwa Indonesia saat ini belum membutuhkan perubahan Undang-Undang KPK. Atas kondisi tersebut, di atas KPK perlu menyampaikan sikap menolak revisi Undang-Undang KPK. Apalagi jika mencermati materi muatan RUU KPK yang beredar justru rentan melumpuhkan fungsi-fungsi KPK sebagai lembaga independen pemberantas korupsi. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mendukung agar revisi Undang-Undang KPK tidak mengganggu independensi KPK. Presiden mengaku sedang mempelajari draft inventarisasi masalah revisi Undang-Undang KPK. Setelah itu, Presiden akan memutuskan apakah akan mengirim surat ke DPR RI sebagai tanda dimulainya pembahasan revisi Undang-Undang KPK antara anggota Dewan dan pemerintah. Kedua, pendapat fraksi. Kita ini baru melihat dimnya dulu. Nanti kalau memang surprise kita kirim, besok saya sampaikan. Menurut ada materi-materi apa yang memang perlu direvisi, ya. Tapi pandangan Pak, lihat, saya ingin melihat dulu timnya. Saya ingin melihat. Tapi jangan sampai juga ada pembatasan yang tidak perlu, sehingga independensi dari KPK ini menjadi terganggu. Yang dituntut
sebagai institusi. Revisi Undang-Undang KPK tidak hanya menjadi perdebatan antara DPR RI dan KPK, tetapi juga di masyarakat. Sivitas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menolak revisi Undang-Undang KPK. Revisi dipastikan mengancam independensi serta melumpuhkan pemberantasan korupsi. LIPI juga mengkritisi sikap DPR yang menginginkan KPK lebih banyak melakukan pencegahan daripada pemberantasan. Sebab menurut LIPI, pencegahan korupsi tugas semua instansi bukan hanya KPK. Sivitas LIPI mendesak, meminta pada Presiden Jokowi untuk menolak revisi Undang-Undang KPK. Kenapa mesti ditolak? Sebab secara substansi, isi usulan revisi yang diajukan oleh Dewan itu memang tujuannya untuk melumpuhkan KPK. Sementara puluhan mahasiswa berbusana adat Nusantara menyuarakan dukungannya terhadap revisi Undang-Undang KPK dengan membagikan bunga kepada pengendara di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, Senin lalu. Mereka mendesak DPR segera membahas dan mengesahkan hasil revisi Undang-Undang KPK. Usulan revisi Undang-Undang KPK telah muncul sejak 2010 atau 9 tahun lalu di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, namun berkali-kali tolak. Di masa pemerintahan Joko Widodo saja, DPR telah mengajukan revisi Undang-Undang KPK sebanyak 4 kali. Tetapi akhirnya baik DPR maupun Presiden Joko Widodo sepakat untuk menundanya, isi revisi pun berubah-ubah. Sementara pada draft revisi Undang-Undang KPK 2019 ini terdapat pasal-pasal yang dikhawatirkan akan memangkas kewenangan KPK. Seperti KPK cabang kekuasaan eksekutif dan pegawai KPK adalah aparatur sipil negara. Penyadapan harus seizin Dewan Pengawas KPK. KPK harus sinergi dengan lembaga hukum lain. Tugas KPK diawasi dengan pengawas. KPK berwenang menghentikan atau meng-SP3 kasus korupsi. Perlu diketahui, sejak KPK efektif bertugas tahun 2003, KPK telah menangani 1064 perkara dengan tersangka dari berbagai macam latar belakang. Dari lebih 1000 kasus korupsi itu, 123 diantaranya diungkap dengan operasi tangkap tangan yang melibatkan 432 tersangka. Mereka yang diciduk paling banyak adalah anggota DPR RI dan DPRD. Selanjutnya, kepala daerah, pimpinan partai politik, serta kepala lembaga atau kementerian. KPK juga mampu mengungkap kasus-kasus besar meskipun dengan taruhan cukup berat, seperti yang dialami penyidik senior KPK Novel Baswedan, yang menjadi korban penyiraman air keras dan kasusnya hingga saat ini belum terungkap. Tim Liputan, JAK TV.